Identifikasi bahaya, resiko, penilaian, dan pengendalian resiko terhadap preparasi sampel. Persiapan sampel merupakan bagian yang sangat penting dari proses analisis kimia. Tujuannya mengoptimalkan kondisi sampel. Identifikasi bahaya yaitu yang pertama adalah kondisi infrastruktur atau lingkungan, faktor pekerja, bahaya ergonomi, kondisi pekerja, dan juga tools and equipment. Resiko berserta penilaian dan pengendalian resikonya. Yang pertama, tools and equipment. Peralatan plastik mudah terjatuh, terdapat botol sabun tanpa label. Resikonya, ketika alat jatuh dapat menyebabkan kontaminasi, residu bahaya tidak diketahui dapat merusak kandungan sampel. Pengendalian resikonya, peralatan yang digunakan harus sesuai dengan SOP dan harus diperiksa secara rutin. Yang kedua yaitu kondisi infrastruktur. Yang pertama, lantainya laboratorium keramik, mudah licin, dan posisi sistem kotak listrik terlalu dekat. Resiko yang terjadi adalah kebakaran, korsleting, permukaan licin akan membuat tergenang air dan membuat pekerja jatuh. Pengendalian resikonya wajib menggunakan pelindung stop kontak dan menggunakan sepatu atau sandal anti. Yang ketiga yaitu kondisi pekerja. Yang pertama, bisa terkena percikan, dan kedua debu dari ruangan yang membuat kontaminasi. Resikonya ketika terkena darah dapat mengontaminasi diri kita dan juga dapat menyebabkan terganggunya pernafasan. Pengendalian resikonya yaitu wajib menggunakan APD yang lengkap dan menjaga wastafel tetap bersih dan tidak licin. Yang keempat yaitu adalah bahaya ergonomi. Yang pertama, posisi badan terlalu bungkuk dan wastafel terlalu rendah. Resiko yang akan terjadi yaitu dapat menyebabkan nyeri punggung, pegal. Pengendalian resikonya menggunakan meja kerja dengan ketinggian standar ergonomi dan menambahkan kursi untuk pekerja bisa lebih leluasa untuk mengerjakan kerjaannya. Yang kelima yaitu adalah faktor pekerja, di mana pekerja tidak menggunakan APD lengkap dan tidak menjaga kesehatannya. Resikonya akan terkena kontaminasi zat kimia. Pengendalian resikonya wajib menggunakan APD lengkap pada saat memasuki laboratorium dan memberikan pelatihan ketiga dasar. Kita simpulkan bahwa 5 resiko bahaya beserta penilaian dan pengendalian resiko pada proses preparasi dapat dilihat bahwasanya banyak sekali resiko bahaya yang dapat terjadi. Pertama, tingkat resiko tertinggi terdapat pada proses preparasi dekat dengan stop kontak, postur tubuh, dan lantai yang mudah licin atau mudah membuat pekerja jatuh. Yang kedua, resiko medium, tidak memakai APD, gerakan tangan yang dapat membuat sampel itu terkontaminasi. Yang ketiga yaitu tergolong kecil atau low, yaitu tidak menggunakan APD dengan lengkap. Berdasarkan tabel tersebut, maka proses preparasi tergolong pada resiko yang sedang atau medium, sehingga perlu adanya proses pengendalian agar dapat mengurangi resiko bahaya yang terjadi. Salah satu alat sterilisasi yang bekerja dengan prinsip uap panas bertekanan tinggi adalah autoklaf. Terdapat 5 potensi bahaya yang dapat muncul selama melakukan proses sterilisasi menggunakan autoklaf. Adapun risiko beserta penilaian dan pengendalian risiko proses sterilisasi menggunakan autoklaf dapat dilihat pada tabel berikut. Autoklaf merupakan salah satu alat sterilisasi dengan prinsip uap panas dan tekanan yang tinggi, maka diperlukan SOP dalam menggunakan alat ini, dengan tujuan melindungi pekerja serta pekerja diwajibkan menggunakan PDA laboratorium lengkap. Dalam tabel, beberapa risiko yang dapat terjadi dalam pengoperasian autoklaf dikarenakan kelalaian pekerja seperti tidak menggunakan PDA yang lengkap, tidak mengikuti SOP autoklaf, serta kondisi kelistrikan autoklaf yang tidak dijaga sehingga risiko yang diterima oleh pekerja berada pada level menengah hingga tinggi. Selanjutnya, identifikasi bahaya, resiko, penilaian, dan pengendalian resiko pada proses penimbangan media menggunakan timbangan analitik.
Penimbangan media kultur menggunakan timbangan analitik adalah kegiatan rutin di laboratorium mikrobiologi dan bioteknologi yang nampak sederhana namun menyimpan beberapa sumber bahaya, khususnya paparan bahan kimia maupun biologis berbentuk serbuk atau uap, serta resiko ergonomi saat operator bekerja berulang atau posisi statis. Pada gambar terlihat beberapa identifikasi bahaya, yaitu kondisi infrastruktur atau lingkungan, tools equipment, faktor pekerja, faktor lingkungan kerja, dan kondisi pekerjaan. Dapat dilihat pada tabel identifikasi bahaya dengan tingkat resiko tertinggi, yaitu pada faktor pekerja, tidak menggunakan APD lengkap, masker dan sarung tangan, serta kurang hati-hati saat menimbang bahan berdebu atau beruap. Resiko yang ditimbulkan yaitu terhirup debu bahan kimia, iritasi saluran napas, atau kulit. Dengan pengendalian risiko, wajib menggunakan masker dan sarung tangan, serta melakukan penimbangan dalam ruangan tertutup, lemari timbang atau lemari asam. Pembuatan media mikrobiologi merupakan salah satu komponen yang penting dalam analisis. Kesalahan yang terjadi pada proses pembuatan media ini dapat menyebabkan hasil yang positif maupun negatif palsu pada media. Metode yang dapat digunakan untuk membuat media yaitu menggunakan alat bantu hot plate yang bertujuan sebagai sistem pemanas media yang bisa memanaskan larutan dan melelehkan cairan hingga terjadi homogen secara bersamaan. Sistem pengaduk ini dapat membantu untuk memastikan bahwa bahan pelarut yang terlarut memiliki densitas yang sama ataupun homogen. Adapun 5 identifikasi bahaya yang terdapat pada proses pembuatan media menggunakan hot plate. Yang pertama, faktor pekerja, di mana pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri yang lengkap dan kesehatan pekerja dalam keadaan tidak baik. Yang kedua, kondisi pekerjaan, paparan uap dari media dan panas yang dihantarkan oleh hot plate dan aliran listrik. Yang ketiga, tools dan equipment, di mana hot plate yang terhubung dengan aliran listrik, wadah dan pengaduk yang mudah pecah, dan kabel hot plate yang rusak. Keempat, kondisi infrastruktur atau lingkungan, meja kerja dalam keadaan licin, ventilasi yang kurang baik, dan terdapat sumber panas terdekat. Dan terakhir, yaitu bahaya ergonomi, di mana bagian belakang leher menunduk saat mengaduk media, gerakan pergelangan tangan yang terus memutar, dan posisi tubuh yang berdiri terlalu lama. Adapun pengendalian resiko yang dapat dilakukan agar menghindari terjadinya kecelakaan pada proses ini, di mana dapat memastikan alat-alat yang akan digunakan dalam keadaan yang aman dengan melakukan perawatan secara rutin, menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, menghindari benda dan alat yang dapat memicu terjadinya kebakaran, menyediakan ventilasi yang baik, menggunakan alat bantu untuk mempermudah pekerjaan, memeriksa kabel dengan menggunakan proteksi. Proses kultur bakteri. Pada proses tersebut terdapat 5 potensi bahaya yang dapat muncul selama melakukan proses kultur bakteri berlangsung. Adapun risiko beserta penilaian dan pengendalian risiko pada proses kultur bakteri dapat dilihat pada tabel berikut. Pada proses kultur bakteri, sumber risiko utama berasal dari pembentukan aerosol, kontaminasi silang, serta postur kerja yang kurang ergonomis. Pada kegiatan kultur ini juga dapat menghasilkan aerosol yang meningkatkan peluang paparan dan kontaminasi, terutama bila laminar airflow tidak stabil atau teknik kerja yang kurang tepat, sehingga risiko yang diterima oleh pekerja berada pada level rendah hingga menengah. Oleh karena itu, pengendalian yang paling penting mencakup kalibrasi rutin laminar airflow, teknik aseptik yang benar, penggunaan APD, membersihkan area kerja secara teratur, serta pengaturan ergonomi seperti posisi duduk, tinggi meja, dan jeda istirahat. Salah satu alat inkubasi bakteri adalah inkubator, di mana terdapat 5 potensi bahaya yang dapat muncul selama melakukan proses inkubasi bakteri dalam menggunakan inkubator. Adapun risiko, penilaian, dan pengendalian risiko proses inkubasi bakteri menggunakan inkubator dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut. Proses inkubasi bakteri merupakan tahap penting dalam kultur mikroorganisme untuk memungkinkan bakteri tumbuh pada suhu, kelembapan, dan kondisi lingkungan yang optimal.
Inkubator di laboratorium dirancang untuk menjaga kestabilan suhu, mengurangi kontaminasi, serta menciptakan lingkungan terkontrol yang mendukung pertumbuhan koloni bakteri secara konsisten. Kontaminasi silang juga sering terjadi pada tahap pra-inkubasi ketika con Petri atau tabung kultur dipindahkan ke dalam inkubator, menegaskan bahwa perpindahan sampel merupakan salah satu momen kritis untuk terjadinya pembentukan aerosol, terutama bila con Petri terbuka terlalu lebar atau operator tidak menggunakan teknik aseptik secara yang benar. Terdapat beberapa indikasi bahaya saat melakukan proses inkubasi bakteri. Menggunakan inkubator yang dapat dilihat pada gambar tersebut. Proses pemisahan sel mikroba. Pada proses pemisahan sel mikroba dengan sentrifuge, terdapat beberapa potensi bahaya yang dapat muncul selama melakukan proses tersebut. Adapun risiko penilaian dan pengendalian risiko pada proses pemisahan sel mikroba dapat dilihat pada tabel berikut. Bahaya yang sering terjadi ialah tabung reaksi yang tak seimbang, yang dapat menimbulkan risiko seperti pecahnya tabung reaksi yang menyebabkan pengujian yang dilakukan gagal, dan dapat menyebabkan rusaknya rotor sentrifuge hingga menimbulkan korsleting, sehingga risiko yang diterima oleh pekerja berada pada level rendah hingga tinggi. Untuk mengendalikan risiko tersebut, sentrifuge tidak boleh dijalankan apabila tabung dalam keadaan belum seimbang. Apabila sewaktu sentrifuge dijalankan terdengar bunyi yang mencurigakan, segera hentikan sentrifuge untuk memeriksa kemungkinan adanya tabung yang pecah, dan juga pekerja harus mengenakan APD. Pada tabel 8 di atas, berdasarkan 5 bahaya yang telah dinilai pada proses penguburan limbah, dapat dilihat bahwa risiko yang muncul sebagian besar berada pada kategori low hingga medium. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun proses penguburan limbah bukan termasuk kegiatan berisiko tinggi, tetapi tetap memiliki potensi bahaya yang dapat berdampak pada kesehatan pekerja maupun lingkungan sekitar apabila tidak dikendalikan dengan benar. Bahaya yang teridentifikasi meliputi faktor pekerja yang tidak memakai APD, posisi kerja yang tidak nyaman, paparan tanah atau limbah, kondisi lingkungan kampus yang ramai, serta alat yang berpotensi menyebabkan pecahan atau kontaminasi silang. Melalui penerapan pengendalian risiko seperti penyediaan APD lengkap, perbaikan teknik kerja, pembatasan area kerja, serta penyimpanan alat yang benar, risiko-risiko ini dapat ditekan ke tingkat aman dan dapat diterima. Dengan kata lain, proses penguburan limbah dapat dilakukan dengan aman selama pengendalian risiko diterapkan secara konsisten dan sesuai SOP. Identifikasi bahaya yang ke-10 yaitu proses memanaskan media menggunakan water bath. Salah satu tahapan penting dalam persiapan media adalah proses memanaskan yang digunakan untuk melelehkan agar. Sebelum dilakukannya inokulasi mikroba, terdapat 5 potensi bahaya yang dapat muncul saat menggunakan water bath. Adapun risiko, penilaian, dan pengendalian selama proses memanaskan media menggunakan water bath dapat dilihat pada tabel berikut. Identifikasi yang pertama yaitu tools dan equipment. Water bath menggunakan listrik dan air secara bersamaan. Risikonya dapat menyebabkan konsleting listrik, sengatan listrik. Pengendalian risiko dapat melakukan pemeriksaan kabel dan stop kontak secara bertahap. Yang kedua yaitu kondisi lingkungan. Lantai licin akibat tumpahan air yang menyebabkan terpeleset. Dengan pengendalian risiko mengeringkan tumpahan air dengan segera. Penataan alat berdekatan dengan sumber panas lain. Risikonya dapat terganggu saat mengangkat wadah yang panas. Pengendalian dapat menata ulang agar ada ruangan kerja yang aman. Yang ketiga yaitu kondisi pekerjaan. Paparan uap panas saat membuka tutup water bath yang menyebabkan luka bakar. Pengendaliannya dapat menggunakan sarung tangan yang tahan panas. Yang keempat yaitu faktor pekerja. Tidak memakai APD dengan lengkap. Risikonya kontak langsung dengan alat atau media panas. Pengendaliannya dapat menggunakan APD dengan lengkap. Yang kelima, bahaya ergonomi. Mengangkat wadah panas dengan postur tubuh yang salah. Pergerakan berulang membuka dan menutup water bath.
Resikonya dapat menyebabkan ketegangan otot, risiko terjatuh saat mengangkat beban panas. Pengendaliannya, gunakan teknik mengangkat yang benar, beri jeda istirahat untuk gerakan berulang. Selanjutnya adalah proses inkubasi bakteri dengan water bath. Water bath adalah alat laboratorium yang digunakan untuk memanaskan sampel dengan suhu stabil menggunakan media air. Alat ini banyak digunakan dalam proses inkubasi bakteri dengan suhu yang digunakan antara 35 sampai 37 derajat Celcius. Proses ini penting untuk mempercepat pertumbuhan mikroorganisme. Dalam penggunaannya, terdapat beberapa potensi bahaya yang perlu diperhatikan sesuai prinsip K3. Adapun identifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama dari faktor pekerja, di mana risiko bisa muncul jika pekerja tidak menggunakan APD yang lengkap atau bekerja secara tergesa-gesa sehingga menyebabkan tumpahan atau kontak dengan air panas. Yang kedua dari kondisi pekerjaan, di mana bahaya utama berasal dari suhu air yang tinggi, uap panas, serta kemungkinan pecahnya tabung sampel yang dapat menyebabkan percikan air panas dan kontaminasi biologis. Yang ketiga adalah bahaya ergonomi, misalnya posisi water bath yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, sehingga pekerja harus membungkuk atau menjangkau jauh. Ini bisa menyebabkan ketegangan otot atau cedera ringan. Keempat, dari sisi tools and equipment, risiko muncul jika water bath mengalami kerusakan seperti kabel yang aus, termostat tidak berfungsi, atau rak tabung yang tidak stabil. Semua ini bisa menyebabkan korsleting, suhu berlebih, atau tabung yang terjatuh. Terakhir, dari kondisi infrastruktur atau lingkungan, bahaya dapat muncul jika meja tidak stabil, ventilasi ruangan yang kurang baik, area kerja sempit, atau lingkungan lembab yang meningkatkan risiko terpeleset maupun senggolan terhadap alat. Dengan mengidentifikasi bahaya-bahaya tersebut, kita bisa menerapkan pengendalian K3 yang tepat agar penggunaan water bath tetap aman dan efektif. Proses fiksasi adalah salah satu proses sterilisasi saat kita melakukan kultur bakteri di laboratorium mikrobiologi dan bioteknologi hasil perikanan. Terdapat 5 potensi bahaya yang dapat muncul selama melakukan proses fiksasi ini. Adapun resiko beserta penilaian dan pengendalian resiko proses fiksasi dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, fiksasi dilakukan dengan cara melewatkan preparat di atas api spiritus bunsen atau merendamnya dengan metanol. Tujuannya untuk meletakkan bakteri pada gelas objek dan mematikan bakteri. Meskipun terlihat mudah, namun proses ini apabila tidak dilakukan sesuai dengan SOP yang ada dapat beresiko bagi pekerja. Dalam tabel itu ada beberapa resiko yang dapat terjadi dalam proses fiksasi ini, yaitu karena kelalaian dari pekerja itu sendiri, seperti tidak memakai APD lengkap, tidak berhati-hati dalam penggunaan bunsen, serta pengerjaan yang dekat dengan aliran listrik, sehingga penilaian resiko tergolong pada level menengah hingga tinggi. Proses pewarnaan gram adalah salah satu cara untuk menggolongkan bakteri, apakah itu bakteri gram positif atau bakteri gram negatif. Terdapat beberapa identifikasi bahaya saat kita melakukan proses pewarnaan gram bakteri di laboratorium mikrobiologi yang dapat dilihat pada gambar. Adapun beberapa resiko yang bisa terjadi seperti infeksi, iritasi pada mata, kulit, pernapasan, kontaminasi bakteri, pegal pada punggung, leher, dan pergelangan tangan, terkena luka pada alat yang pecah, iritasi dan mencemarkan laboratorium. Adapun tingkat resiko yang dapat dilihat pada identifikasi bahaya yang ada pada proses pewarnaan gram bakteri yang dilakukan di laboratorium mikrobiologi masih termasuk ke dalam tingkat sedang. Untuk pengendalian resikonya dapat dilakukan dengan menggunakan APD yang lengkap, berhati-hati, dan tidak sembarangan membuang limbah bakteri yang telah digunakan sebagai sampel. Nah, selanjutnya identifikasi bahaya, risiko, penilaian, dan pengendalian risiko pada proses sterilisasi menggunakan oven. Proses sterilisasi menggunakan oven merupakan salah satu metode panas kering yang membunuh mikroorganisme melalui oksidasi dengan menggunakan suhu tinggi. Nah, biasanya menggunakan suhu 160 sampai 180 derajat Celcius selama kurang lebih waktu 30 sampai 120 menit.
Metode ini cocok untuk bahan tahan panas seperti kaca dan logam, namun tidak cocok untuk kemasan plastik. Proses sterilisasi menggunakan oven ini merupakan proses yang sangat sederhana dan tidak meninggalkan residu, tetapi membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan menggunakan autoclave. Nah, kita lihat dari gambar, terdapat beberapa analisis risiko dari penggunaan oven. Yang pertama, yaitu faktor pekerja, kondisi pekerjaan, kondisi lingkungan, bahaya ergonomi, tools, dan equipment. Selanjutnya dilihat dari tabel identifikasi bahaya yang memiliki poin tertinggi bahaya, yaitu infrastruktur dekat dengan sumber listrik. Nah, pengendalian risikonya yaitu pastikan area sekitar sterilisasi oven itu kering, serta jauhkan cairan dari oven dan cek instalasi listrik sebelum menggunakan listrik untuk sterilisasi oven. Pada proses pembuatan aquades, terdapat bahaya serta risiko yang dapat terjadi apabila tidak dilakukannya penerapan K3. Pada proses pembuatan aquades memiliki berbagai potensi bahaya seperti risiko sengatan listrik, luka bakar, terpeleset, lingkungan kerja yang tidak terawat, serta posisi kerja yang tidak ergonomis. Namun, risiko tersebut dapat diminimalkan melalui perawatan rutin peralatan, penggunaan APD, penataan ruang kerja yang baik, serta penetapan prosedur kerja aman agar keselamatan pekerja tetap terjaga. Proses mengamati kultur bakteri di mikroskop. Proses pengamatan kultur bakteri menggunakan mikroskop merupakan kegiatan dasar dalam laboratorium mikrobiologi untuk melihat bentuk dan karakteristik bakteri. Dalam praktiknya, kegiatan ini memiliki beberapa potensi bahaya yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi kecelakaan atau kontaminasi. Salah satu bahaya utama berasal dari faktor pekerja, terutama ketika tidak memakai APD yang lengkap seperti sarung tangan, masker, dan jas lab. Kondisi ini membuat mereka lebih rentan terpapar bakteri. Identifikasi bahaya proses pengamatan kultur bakteri di mikroskop dapat dilihat pada gambar. Adapun risiko serta penilaian dan pengendalian risiko pada proses pengamatan kultur bakteri di mikroskop dapat dilihat pada tabel berikut. Proses pengamatan kultur bakteri menggunakan mikroskop, meskipun merupakan kegiatan dasar di laboratorium mikrobiologi, menyimpan berbagai potensi bahaya tinggi yang memerlukan manajemen risiko ketat. Pengendalian risiko harus diterapkan secara wajib dimulai dengan menggunakan APD yang lengkap. Secara keseluruhan, kegiatan ini menuntut kedisiplinan tinggi dalam menerapkan K3 untuk memastikan keselamatan pekerja. Proses pemindahan kultur cair atau murni dapat dilihat dari tabel berikut. Adapun identifikasi bahaya dari tools equipment, yang pertama, rak tabung kotor dan tidak stabil, jarum OC atau alat tidak steril, dan tabung reaksi pecah saat dipindahkan. Untuk resikonya, yang pertama itu tabung jatuh dan menyebabkan tumpahan kultur. Yang kedua, kontaminasi kultur dan risiko paparan mikroba, serta luka gores pada tangan, risiko kontak dengan kultur mikroba. Untuk pengendalian risikonya sendiri, yang pertama, pastikan rak tabung bersih dan kering sebelum digunakan. Letakkan di permukaan datar dan stabil, sterilisasi pipet sebelum dan sesudah digunakan, serta gunakan filter trip atau pipet otomatis untuk steril. Dan gunakan sarung tangan lateks atau nitril, serta pegang tabung dengan hati-hati, jangan terlalu penuh saat menuang kultur. Yang kedua, kondisi infrastruktur. Adapun contoh dari kondisi infrastruktur ialah meja kerja tidak dibersihkan dengan disinfektan sebelum atau sesudah digunakan, dan tidak adanya laminar airflow atau sirkulasi udara yang kurang baik. Untuk resikonya, kontaminasi silang antar kultur, serta risiko aerosol mikroba menyebar ke udara. Adapun pengendalian resiko ialah bersihkan meja kerja dengan etanol 70% sebelum dan sesudah pekerjaan,
lap dengan tisu steril. Lalu, lakukan pekerjaan dekat dengan bunsen untuk menciptakan zona aseptik dan minimalkan percikan atau aerosol. Untuk kondisi pekerjaan dan bahaya ergonomi, adapun contohnya ialah teknik aseptik kurang benar atau tidak dekat dengan bunsen, tidak sterilisasi alat dengan baik, serta pekerjaan dilakukan terlalu cepat atau tidak hati-hati, dan posisi berdiri atau menunduk terlalu lama. Adapun resikonya ialah kontaminasi kultur, risiko infeksi bagi pekerja, serta tumpahan kultur, pecahnya tabung, serta kecelakaan kecil, dan pegal pada leher dan punggung. Untuk pengendalian resikonya, lakukan teknik aseptik yang benar, yang dimana selalu dekat bunsen, sterilisasi ujung alat sebelum dan sesudah kontak kultur, kerjakan dengan tenang dan hati-hati, jangan terburu-buru, siapkan semua alat terlebih dahulu, serta atur posisi tubuh dan lakukan peregangan ringan, dan gunakan kursi lab yang sesuai tinggi meja kerja. Faktor pekerja. Yang pertama itu, tidak menggunakan kacamata pelindung karena memakai kacamata pribadi. Selanjutnya, tidak menggunakan sarung tangan saat kontak langsung dengan tabung dan kurang fokus serta kelelahan. Adapun risikonya ialah risiko percikan cairan kultur ke mata dan potensi terkena cairan kultur atau bahan kimia disinfektan, dan salah prosedur untuk tabung jatuh atau tumpah. Adapun pengendalian risikonya ialah gunakan safety Google di atas kacamata minus dan gunakan kompatibel dengan kacamata pribadi supaya tidak terkena mata. Lalu gunakan sarung tangan setiap kali memegang tabung atau memindahkan cairan kultur, dan istirahat cukup, jangan bekerja dalam kondisi lelah, dan fokus saat bekerja di area steril. Baik, masuk pada proses sterilisasi dengan menggunakan laminar airflow atau lampu UV. Pada umumnya, sterilisasi di dalam lemari aliran udara laminar atau LAV adalah langkah penting dalam laboratorium mikrobiologi untuk menciptakan ruang kerja yang steril dan bebas dari kontaminasi. Prosedur ini mencakup dua cara utama, yaitu pembersihan permukaan menggunakan sinar ultraviolet atau UV dan menjaga area kerja yang steril saat menggunakan udara HEPA atau High Efficiency Particulate Air yang mengalir secara laminar. Dan dapat dilihat pada tabel 18, adapun identifikasi bahaya, yaitu yang pertama faktor pekerja, tidak memakai sarung tangan pada saat sterilisasi di dalam laminar airflow, dan tidak memakai masker pada saat melakukan sterilisasi. Adapun risiko yang didapat yaitu yang pertama kontaminasi sampel, dan yang kedua paparan agen biologis atau kimia ke pekerja. Penilaian risiko, akibat, dan peluang itu ada di nomor 2 dan 3. Tingkat risiko yaitu medium. Dan sedangkan pengendalian risiko harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan jas lab. Dan dapat dilihat juga dari bahaya ergonomi, kondisi pekerja, kondisi infrastruktur, dan tools and equipment, dan faktor pekerja lainnya. Berdasarkan analisis risiko, proses sterilisasi dengan laminar airflow atau LAV dan lampu UV memiliki beberapa titik kritis yang perlu dikendalikan secara umum. Dan dapat disimpulkan secara umum, risiko yang berasal dari faktor pekerja, kondisi pekerja, aspek ergonomi, serta peralatan dinilai memiliki tingkat risiko medium. Risiko-risiko ini antara lain kontaminasi sampel dan paparan kimia atau biologis akibat tidak digunakan APD secara lengkap, paparan radiasi UV, dan sengatan listrik akibat kelalaian operator, gangguan muskulasi kettle karena posisi kerja yang tidak ergonomis, serta kegagalan dokumentasi yang disebabkan oleh peralatan yang kotor atau lampu UV yang tidak berfungsi. Namun, kondisi infrastruktur di lingkungan yang buruk, yaitu ventilasi yang tidak memadai dan tingkat debu yang tinggi, justru mencatat tingkat risiko tinggi atau high karena dapat merusak filter HEPA dan menyebabkan integritas seluruh proses sterilisasi.
Oleh karena itu, pengendalian resiko yang konversif sangat penting untuk mencakup disiplin dalam penggunaan APD, penerapan SOP yang ketat, pemeliharaan rutin peralatan, perbaikan sistem ventilasi ruangan, dan menyediakan fasilitas kerja yang ergonomis. Halo semuanya, pada video ini saya Faiz akan menjelaskan mengenai potensi bahaya yang bisa terjadi pada alat yang bernama Stomaker. Stomaker merupakan alat homogenizer yang bekerja dengan mekanisme pemijatan melalui gerakan dayung untuk menghomogenkan sampel di dalam kantong steril tanpa kontak langsung dengan komponen mesin. Terdengar sepele namun memiliki beberapa potensi bahaya yang dapat terjadi dalam penggunaan Stomaker bisa dilihat dari tabel berikut. Sebuah alat laboratorium tidak mungkin tidak memiliki bahaya. Setiap alat pasti memiliki bahayanya tersendiri. Contohnya, alat Stomaker ini. Alat ini biasa digunakan untuk mengekstraksi atau menghomogenisasi sebuah sampel secara aseptis dan rapi. Teknik homogenisasi ini penting karena mempercepat pemulihan sel mikroba yang tersembunyi dalam struktur padat sampel, sehingga meningkatkan sensitivitas deteksi selanjutnya. Dengan homogenisasi yang optimal, hasil analisis mikrobiologi dapat lebih akurat dan dapat diandalkan, karena kesalahan akibat distribusi mikroba yang tidak merata dapat diminimalkan. Pada tabel dijelaskan beberapa resiko yang disebabkan oleh kondisi lingkungan hingga tools and equipment, yang biasanya terjadi dikarenakan tidak mengikuti panduan maupun SOP standar K3 dalam laboratorium. Setelahnya, dilakukan penanganan pengendalian resiko dari setiap faktor penyebab bahaya yang memungkinkan terjadi dengan dilakukannya pelatihan K3 dan menyediakan beberapa fasilitas yang memadai untuk alat yang ada di labor.